Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Widari Rosa, NIM 825691189. Sesuai dengan soal diskusi yang telah diberikan, saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 2.2.1 pada kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 5 mata pelajaran IPA. Silahkan disimak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Kalian pasti bingung kan kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabungkan? Iya, karena guru kelas 4 sedang sakit. Untuk itu kalian belajar dengan tertib ya. Dan kita doakan guru wali kelas semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, bagaimana kelas 5? Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk kelas 5 silakan dipimpin dulu ya nak untuk membacakan doa. Terima kasih. Agar lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang hafal lagunya? Bagus, kalau hafal semua. Nah, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, ibu ke kelas 4 dulu ya. Kemarin sudah belajar tentang apa coba? Iya betul. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan pendukung. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak-anak bisa menentukan apa gagasan pokok dan pendukung dalam sebuah paragraf atau bagus wacana. Sedangkan untuk kelas 5, kita akan belajar mengenai alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Bagus. Tujuan pembelajaran kita ini di kelas 5 ini supaya siswa dapat menjelaskan apa saja fungsi dari organ gerak yang terdapat pada hewan dan manusia. Silahkan ibu guru minta dibuka bukunya nak. Silahkan dipelajari materinya mengenai alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Dan diskusikan ya dengan temannya apa saja serta fungsinya. Oke? Bagus. Nah, untuk kelas 4, ada yang sudah dengar kata ide pokok atau gagasan pokok? Bagus, gagasan pokok itu biasa disebut dengan gagasan utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf selalu ada namanya gagasan pokok atau gagasan bagus, baik, gagasan pendukung. Mengapa demikian? Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka dari itu biasanya dalam soal semester itu ditanyakan apa gagasan pokok atau apa pokok pikiran utama yang terdapat pada sebuah paragraf itu yang sering ditanyakan. Kalian pernah lihat kan biasa soal-soal yang ada ditanyakan apa gagasan pokok atau apa pokok pikiran utama? Ya kan?
Iya, nah itu yang terdapat pada sebuah paragraf yang biasa sering ditanyakan. Makanya gagasan utama itu adalah isi secara keseluruhan dari sebuah paragraf. Nah, sekarang ibu guru minta anak-anak kalian tentukan ya apa gagasan pokok pada wacana yang ibu guru bacakan ini. Di sini tentang tari ya, perhatikan baik-baik dan silakan ditulis, oke? Oke. Kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tarian ini dibawakan oleh penari wanita dengan berbusana adat dan menari dengan gerakannya yang khas, serta memainkan kipas sebagai atributnya. Jadi pertanyaan ibu di sini, apakah gagasan pokok paragraf yang ibu bacakan tadi? Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan apa gagasan pokok atau gagasan utama dari wacana yang sudah ibu guru bacakan tadi. Silakan dikerjakan ya, nanti ibu guru akan meminta satu temannya untuk perwakilan ke depan. Oke? Bagus. Kita kembali ke kelas 5. Kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Sudah dibaca bukunya tadi? Bagus. Nah, anak-anak sudah pernah melihat hewan yang berwarna putih? Hewan apa coba? Yang punya telinga yang agak panjang, apa namanya? Pintar, kelinci. Kelinci itu adalah hewan yang sangat lucu. Dia bisa berlari dan meloncat. Kenapa demikian? Karena dia memiliki organ gerak. Bagus, pintar. Apa organ gerak yang terdapat pada kelinci? Pintar, ada kaki. Berapa kakinya? 2. Ada 2 kaki, kaki belakang dan kaki depan. Nah, kaki belakang pada kelinci itu berfungsi untuk apa? Pintar, untuk melompat. Sedangkan kaki di depannya itu untuk bertahan atau bertumpu. Jadi anak-anak, secara umum ya, organ gerak pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, ada yang tahu apa yang dikatakan organ gerak aktif? Nah, betul. Organ gerak aktif itu adalah otot-otot. Kalau organ gerak pasif itu apa? Betul, tulang. Otot berfungsi untuk menggerakkan tubuh, untuk menggerakkan tulang dan juga berfungsi untuk mengatur saluran darah. Nah, itu adalah fungsi pintar, fungsi otot. Sedangkan fungsi tulang itu adalah melindungi organ tubuh kita. Nah, apa organ tubuh kita yang ada di dalam? Nah, pintar, ada jantung, apa lagi? Paru-paru, apa lagi? Usus. Nah, itu yang dilindungi oleh tulang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi silakan untuk kelas 5 diskusikan apa saja jenis alat gerak seperti halnya kaki, tangan, ada sayap, ada juga sirip. Nah, silakan kalian diskusikan apa itu fungsinya. Nanti ibu guru minta temannya maju untuk ke depan ya. Bagus. Nah, kelas 4 apakah sudah selesai? Ya. Oke, baik. Sekarang ibu minta temannya mewakili kelompok yang lain. Jadi ibu tadi kan sudah membacakan sebuah wacana ya kan? Tentang apa coba? Bagus, tentang tari. Nah, kira-kira apa gagasan pokok yang tepat dalam wacana tersebut? Silakan yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk mewakili temannya yang lain. Terima kasih, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat temannya. Jadi yang dikatakan temannya tadi itu betul.
Gagasan utama yang tepat pada wacana tarian kipas karena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu adalah pikiran pokok utama dari wacana Ibu yang bacakan tadi. Untuk kelas 4 tadi kita sudah belajar ide pokok, gagasan pokok atau pintar, gagasan pendukung. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terdapat dalam sebuah paragraf. Dan paragraf itu dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa dimengerti? Pintar. Nah, silakan nanti di rumah ya belajarnya mencari wacana dan dicari juga gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Siap? Bagus. Nah, sekarang Ibu ke kelas 5 dulu. Apakah sudah semua selesai? Ya, bagus. Ibu guru meminta coba maju ke depan dulu. Siapa yang bisa mewakili kelompoknya? Silakan maju, Nak. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Karena jawaban temannya sudah benar, maka kita beri tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah tentang alat gerak pada hewan dan manusia, di mana secara umum alat gerak itu terbagi menjadi alat gerak pasif dan aktif. Adapun pembagiannya dalam sebuah hewan ada istilahnya kaki yang berfungsi untuk berjalan, apalagi melompat, berlari. Nah, sedangkan ada hewan yang di dalam laut yang menggunakan alat gerak yang berfungsi untuk berenang seperti apa? Ikan, pintar. Dan yang terbang di udara, dia menggunakan sayap seperti burung. Apalagi? Kupu-kupu, bagus. Apalagi? Ya, bagus, capung. Apakah sudah semua dipahami? Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Ibu guru mengucapkan terima kasih karena pagi hari ini kalian sudah mau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum menutup pelajaran, mari kita membacakan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya, ketua kelas 5. Silakan maju, Nak. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku sampai di rumah bukunya dibaca kembali ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.